selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber, visi negarawan, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Kata keadilan dapat kita temukan dalam sila kelima Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menggunakan kata Rechtvaardigheid atau keadilan saat mengajukan gagasan demokrasi yang tepat bagi Indonesia. Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Nimatul Huda menyatakan, para bapak pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Kata adil dan keadilan juga 5 kali muncul dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Guru Besar Filsafat UGM, Profesor Noto Nagoro menyebut, Mukadimah UUD 1945 adalah pokok kaidah fundamental negara yang secara hukum tidak dapat diubah. UUD 1945 juga dapat diartikan sebagai manifesto bangsa Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Melbourne, Profesor Sheryl Saunder mengatakan, konstitusi adalah ekspresi keinginan umum sebuah bangsa. Konstitusi merefleksikan sejarah, ketakutan, keprihatinan, keinginan, dan jiwa suatu bangsa. Guru Besar Hukum dan Politik Amerika Serikat, Donald Horowitz juga menjelaskan, konstitusi memiliki karakter aspirasi ideologi. Artinya, konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai sebuah negara yang dapat tercantum secara eksplisit atau implisit dalam pasal-pasalnya. Lalu demikian seringnya kata adil dan keadilan digunakan oleh para pendiri bangsa. Apakah prinsip keadilan sudah melandasi pengelolaan negara? Apakah keadilan sudah terwujud menjelang peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka? Kita sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah jangan pernah mengharapkan bangsa lain yang akan datang ke negeri ini untuk merubah nasib kita di negeri ini. Yang bisa merubah nasib negeri ini adalah kita, anak negeri ini. Kita memahami situasi pada hari ini, bahwasanya demoralisasi terjadi di mana-mana. Keruntuhan, apresiasi dari masyarakat terhadap institusi-institusi resmi yang sudah hampir runtuh sama sekali. Inilah permasalahan kita. Kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dalam menjalankan misi dan fungsi peran. Keadilan umumnya dipahami dalam 2 dimensi, yaitu keadilan retributif dan keadilan distributif. Keadilan retributif terkait ranah kajian ahli hukum, sedangkan keadilan distributif terkait ranah kajian ahli ekonomi dan politik. Filsuf Amerika Serikat John Rawls mengajukan sebuah teori mengenai keadilan yang pada dasarnya adalah kesetaraan. Prinsip keadilan harus menjadi landasan pengaturan struktur sosial serta redistribusi pendapatan dan kekayaan, kebebasan, dan kesempatan. Demokrasi dan keadilan berhubungan dan saling ketergantungan.
Demokrasi yang sehat menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Akses dan keterlibatan politik masyarakat akan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Di sisi lain, masyarakat yang tidak adil dapat melemahkan demokrasi atau kepercayaan terhadap demokrasi dan dapat menarik orang untuk mendukung populisme, bahkan ekstremisme. Pemirsa, kata adil dan keadilan mudah kita temukan dalam berbagai naskah pendirian Republik Indonesia. Menurut Plato, kata keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan. Keadilan dalam arti yang luas merupakan esensi moralitas. Saat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme makin menjerat, isu keadilan makin menguat. Ada isu keadilan dalam dugaan kecurangan PPDB. Ada isu keadilan pula dalam dugaan hengki-pengki kuota haji. Dan apakah adil bila pemerintah memotong subsidi namun mengobral insentif investasi? Kita mencari keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Filsuf Amerika Serikat John Rawls menjelaskan 3 pilar dalam teori keadilan. Pertama, independensi dan otonomi rakyat. Kedua, kesetaraan peluang, peranan, jabatan, serta kualitas kehidupan. Ketiga, kesetaraan kewajiban dan tanggung jawab. Republik Indonesia dicita-citakan para pendirinya untuk mewujudkan keadilan bagi rakyatnya. Buku berjudul Keadilan Sosial dan Kemakmuran menjadi ekspresi cita-cita Bung Hatta mengenai kemakmuran yang merata. Pertanyaannya, apakah keadilan sudah hadir di negara Pancasila menjelang 79 tahun Indonesia merdeka? Negara berkeadilan adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan langsung bahasnya bersama narasumber yang telah hadir. Ada Guru Besar Ilmu Hukum, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Selamat malam Prof. Todung. Selamat malam Fitri. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan di sebelah Prof. Todung ada juga kemudian Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Bapak Fit Edrison PhD. Pak Fit, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada juga cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi, apa kabarnya malam hari ini? Baik Mbak, Alhamdulillah. Baik, kita akan berdiskusi mengenai tema kita untuk pekan ini. Namun sebelumnya kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.